Nah, lingkupnya fintech sampai mana aja sih? Fintech itu mencakup berbagai inovasi teknologi yang diterapkan di industri jasa keuangan. Sementara ini, ada beberapa kategori utama kemungkinan di masa depan itu akan berkembang lagi. Yang pertama, otomatis pembayaran digital. Yang kedua, pinjaman online. Yang ketiga, investasi, kemudian asuransi. Yang terakhir adalah blockchain. Sekarang kita melihat dampak positif fintech. Ya. Dampaknya yang pertama jelas, kemudahan transaksi. Bisa di mana saja, waktunya lebih cepat, bisa oleh siapa saja. Yang kedua, efisien. Proses transaksi menjadi lebih efisien, sehingga mengurangi biaya operasional maupun overhead. Kemudian yang selanjutnya adalah inklusi keuangan. Ya, masyarakat yang sebelumnya tidak bankable, dianggap bank itu tidak bisa memberikan pinjaman ataupun di bankable gitu. Mereka akhirnya bisa mengakses layanan keuangan dengan adanya fintech tersebut. Kemudian dampak positif yang berikutnya adalah stimulasi pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi digital tentu akan menambah pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, selain ada dampak positif, tentu ada tantangannya. Pertama, masalah keamanan data. Ya. Kemudian masalah regulasi. Kemudian ada literasi digital. Ya. Terutama yang kalau keamanan data dan regulasi itu keamanan data itu partnya orang-orang teknologi yang pengembang. Regulasi partnya adalah pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan. Yang ketiga adalah literasi digital. Itu menjadi part kita semua, karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi finansial. Kenapa sih fintech itu penting? Karena ada masalah aksesibilitas. Fintech itu membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, efisiensi. Transaksi keuangan akan lebih cepat dan efisien. Kemudian masalah inovasi. Fintech akan terus menghadirkan inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Trennya kemana fintech itu? Tren fintech di masa depan itu ada beberapa macam. Di sini kita akan bahas 3 ya. Masalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. AI ini akan semakin banyak digunakan untuk personalisasi layanan dan deteksi fraud. Kemudian yang kedua, blockchain. Teknologi blockchain akan meningkatkan keamanan transaksi dan transparansi. Yang kemudian yang ketiga adalah fintech syariah. Fintech syariah akan semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Jadi kesimpulannya, fintech itu telah mengalami perjalanan panjang dari teknologi sederhana seperti telegraf, ya, seperti tadi kita bahas dalam sejarahnya, hingga menjadi industri yang sangat kompleks dan inovatif seperti sekarang. Dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, kita dapat berharap akan muncul lebih banyak lagi inovasi-inovasi fintech di masa depan.